dan saya menyembah Dia. Dia hadir di situ. 1, 2 orang, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Kata Yesus. Hari ini kita di sini karena kita adalah anak-anak Allah. Buktinya bagaimana kita anak Allah, tahu dari mana? Saudara, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menjadi anak Allah dong. Kita sudah diberi kuasa. Kuasa di sini bukan kuasa Roh Kudus, bukan dinamit atau dinamit yang meledak. Itu kuasa Roh Kudus. Kuasa di sini dalam bahasa asli yang saya pelajari adalah hak. Amin. Hak. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, Yesus memberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita ini punya kuasa. Kita punya kuasa oleh karena kita punya hak. Jadi kita punya hak. Kalau kita punya hak berarti apa? Kita berhak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Ahli waris kerajaan Allah. Bukan ahli waris kerajaan dunia. Luar biasa. Maju terus dalam Tuhan. Karena kita ini adalah orang-orang yang ahli waris kerajaan Allah. Lalu yang kedua, bukan saja itu. Tetapi kita berhak menerima apa? Janji-janji Allah. Berkat-berkat Allah. Haleluya. Itu janji Allah. Kita akan kalah. Saya dulu orang timur. Saya pada waktu belum bertobat. Saya kurus kering di kampung, pakai bulu, berkebun, dan lain sebagainya. Hidup saya tidak menentu. Karena sejak kecil Bapak Ibu, saya cacat. Dilahirkan tak tahu bagaimana, lalu ada tumor tulang. Luka saya, kaki saya luka. Masih bayi-bayi. Orang tua berjuang tahun 60-an. Orang tua berjuang menyembuhkan saya. Lalu setelah itu kaki saya ini sebelah kecil. Sebelah kecil, pendek lagi. Tapi hari ini saya mau katakan saya berharga di mata Tuhan karena saya anak Allah. Amin. Selama 50 sekian tahun saya hidup di dalam tekanan batin. Tidak menerima keadaan. Karena banyak orang katakan teman-teman saya dari SD. Hina saya, ejek saya, olok saya. Kaki pincang, kaki pengkor, gitu ya. Aduh, luar biasa. Tekanan batin. Tidak menerima keadaan ini. Oh Tuhan, bagaimana saya ini? Hidup minder. Lihat cewek-cewek, maaf. Saya ketakutan, saya bukan ketakutan. Tapi tidak percaya diri. Karena dia kata itu. Tapi ketika saya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengundang Dia masuk dalam hati saya, dan Dia berkata dalam hati saya, Yesus masuk dalam hati saya, yang diwakili oleh Roh Kudus, maka hidup saya berubah. Dulu saya hidup tidak percaya diri. Akhirnya saya putus asa waktu itu. Hidup dalam pergaulan bebas, hidup di dalam mabuk, hidup di dalam pencurian, bandung, judi, segala macam perbuatan dunia saya lakukan sampai SMA karena saya tidak menerima keberadaan saya. Saudara, pada waktu saya bertobat menerima Yesus, saya kuliah di Bandung. Ada hamba Tuhan dia bilang begini, di sana kamu kenapa? Seperti minder, duduk menyendiri, tidak percaya diri. Dia bilang begitu. Saya dulu begitu diomong, saya menangis. Ini sekalian kesaksian saya, Pak. Menangis. Hei, kamu berharga di mata Tuhan. Begitu dia bilang. Saya merasa seperti ulu saya ini ada sesuatu yang keluar. Begitu. Pada saya rasa dengan sekali. Luar biasa. Saya menangis sama cara. Kamu itu Tuhan mau pakai kamu untuk melayani Tuhan. Saudara,
Tuhan pakai kita siapa saja. Tidak dipandang oleh keadaan fisik. Tapi si calon mana harinya rela untuk melayani. Akhirnya saya dibimbing terus dan saya menerima keadaan saya. Ternyata saya ini anak Allah dong. Dalam pincang-pincang begini anak Allah. Saya berhak menerima janji-janji Allah. Saya berhak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan saya masuk dalam pelayanan. Pengen jilat. Begitu saja. Begitu. Itu kita ini adalah anak Allah. Ketika kita ada anak kita menjadi anak Allah, berarti kita bukan lagi anak dunia. Hidup itu harus bertobat. Akhirnya saya bertobat. Bertobat artinya berpaling dari hidup yang lama, hidup yang duniawi kepada hidup yang baru, hidup yang mengikut Yesus. Berpaling berapa puluh derajat? Berpaling 90 derajat. Berpaling. Saya hidup begini. Dulu minum apa? Pencuri orang punya telur. Semua saya berubah. Menghadap ke sini. Tuhan, saya menyembah Engkau. Karena saya, kalau tahu bahwa Engkau hidup kita berubah. Dan waktu itu, saya masih hidup di dalam dunia. Belum jadi anak Allah. Hidup saya kacau balau. Penuh dengan kekecewaan. Tapi ketika saya menjadi anak Allah, hidup saya sia-sia dengan Tuhan. Walaupun ada persoalan, tapi tidak akan membawa saya untuk jauh dari mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, itulah posisi kita sebagai anak Allah. Nah, dalam pembacaan kita hari ini, ya, di ayat yang pertama dikatakan begini: setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di ayat ini ada dua kata penting di sini, yaitu kata percaya dan kata mengasihi. Percaya Yesus, ya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Percaya Yesus adalah sebagai Kristus, lahir dari Allah, yaitu kita perlu lahir baru. Lahir baru. Iman yang menyalahkan dunia adalah saudara dan saya harus hidup, harus lahir baru. Kalau nggak lahir baru, nggak mungkin kita mengalahkan dunia. Karena kita tetap jadi anak dunia. Dunia tidak bisa mengalahkan dunia. Kita usir dunia, dia bilang, kamu juga orang dunia kok. Amin. Tapi kalau mau mengalahkan dunia, kita percaya Yesus dulu dan lahir baru. Lahirnya bagaimana? Apakah kita masuk dalam kandungan seorang ibu? Tidak. Nah, apa yang dilahirkan? Watak kita, karakter kita, ya, kita ini mengikuti kehendak Tuhan. Jadi harus lahir baru. Jangan seperti Nikodemus. Tuhan, bagaimana? Tuhan bilang harus dilahirkan. Bertobat, meninggalkan dosa-dosa, mengampuni dosa, ya, terima Yesus, dibaptis. Gereja Gidi menganut sistem baptisan selamat. Pada waktu kita ditenggelamkan, semua beban dunia, semua beban dosa terkubur, kita angkat dalam kehidupan kembali. Bisa tidak menyelamatkan, tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti dibaptis. Amin. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang sana. Woi, kau baptis bagi kita pilih. Tugas kita adalah kita hanya memberitakan baptisan Yesus inilah yang dianut oleh gereja kita. Sudah selesai. Jadi itu saudara dikasih tahu. Harus lahir baru. Kalau nggak lahir baru, nggak bisa. Lahir baru artinya kita harus mengikuti kehendak Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Dan lahir baru artinya ada ucapan syukur, hari ini kita semua lahir baru. Apa?
Kita semua hari ini sudah lain baru. Apa yang baru? Ada akar pahit, kecewa, benci. Wah, itu masih baru mulai, Mas. Harus berdoa. Ada area-area tertentu dalam hidup kita yang belum diperbarui. Kita koreksi. Waduh, mulut saya belum mulai baru. Tuhan tolong saya. Kita harus melatih untuk berkata-kata yang baik. Melatih supaya mengampuni orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah orang yang sudah lahir baru, dicaci maki kita. Pada waktu disalibkan dia di sana, dia berdoa, oh ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ini berat saudara. Saya mau bersaksi, ada tetangga saya. Bapak gembala sudah ke rumah saya dan maaf. Sebelah di depan, sebelah sini. Saya di tengah-tengah sini. Sudah tidak tahu lagi berapa aku bicara. Dan aku ngomong, saudara-saudara, hari Minggu pergi gereja. Tapi tidak aku ngomong. Artinya, belum naik. Ya, belum disalibkan. Kalau siapa minta aku, dia menyangkal diri. Dan minta salib. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu Sakeus menerima Yesus, ada ucapan syukur yang dia buat. Terima kasih Tuhan, saya diubah. Seluruh isi rumah dibaptis, dibawa kepada Tuhan. Lydia juga seorang pedagang kain ungu, juga demikian. Lain Tuhan. Paulus, siapakah Paulus? Seorang yang bunuh orang Kristen. Pada waktu dia jatuh tersungkur, Yesus katakan, hei Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Paulus bilang, siapakah engkau Tuhan? Berarti selama ini dia tidak tahu Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Padahal ini Yesus yang berkata kepada dia, siapakah engkau Tuhan? Berarti apa yang dibuat selama ini dia tidak tahu Tuhan di mana. Lalu perkataan selanjutnya, apa yang harus aku buat? Berarti selama ini dia bunuh orang itu dia tidak tahu juga. Pada kita ini adalah ya Yesus. Saudara, saya dalam pelayanan di penginjilan di Banten, di Cirebon. Saya kenal diri di Cirebon 2015. Saya dieksekusi berapa kali? Eksekusi di demo di suruh bubar 3 kali. Ya karena apa? Karena kami melayani orang-orang stres. Di sana nggak bisa bangun gereja, mau menyanyi di mana? Nggak bisa kita, nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Bagaimana? Kita berdoa aja disusuk tutup pintu, sampai istri saya tutup pintu. Itu memang pelan-pelan. Itu susah sih. Lalu saya cari jalan. Rumah saya agak begini. Lalu saya cari orang-orang gila semua di jalan-jalan. Cari orang gila-gila di jalan-jalan, saya dengan teman bawa mereka ke rumah, potong rambut, cukup pun